lagi acara, tiba-tiba dibilang di Aceh nak gempa dahsyat katanya. Acara ada Pak JK, Pak. Ya, ada Pak JK, ada Pak Azwar Abu Bakar, itu ya. sebagai pejabat apa? Ya. Ya, gubernur. Kiriman makanan dari pabrik-pabrik, obat-obatan dari pabrik-pabrik, begitu antusiasnya orang di sana. Ya bisa digambarkan lagi biar susu. Ya, air mineral dari pabrik dikirim. Pokoknya kami udah nggak kebagian tempat di sana, di asrama tuh. Nama saya Jusmanidar, asli orang Aceh. Kebetulan tinggal di Bandung, sama ikut bapak. Jadi dari tahun 77, kembali ke sini karena anak-anak dapat suami orang Aceh, jadi dibawa pulang ke Aceh. Jadi ibu sering pulang pergi lah gitu ya. Kalau anak-anak perlu saya pulang. Nah, jadi waktu itu kami ada acara halal bil halal Taman Iskandar Muda, yaitu orang-orang Jakarta kayak Kamaba. Kalau di sana namanya Taman Iskandar Muda. Mengadakan halal bil halal. Kami rombongan dari Bandung tuh dan mahasiswa mau nari. Saya kan punya sanggar. Saya ini berkecimpung di bidang budaya juga, Bu. Peras pengantin Aceh. Pokoknya kalau ada orang Aceh-Aceh nikah di Bandung, saya yang pegang. Alhamdulillah juga udah ditunjuk oleh perwakilan gubernur saya ini sebagai pengembangan budaya Aceh se-Jawa Barat. Di sana. Jadi setiap di mana aja kalau yang namanya orang Aceh perlu saya datang. Dan menyewakan pakaian-pakaian adat Aceh, pelaminan dan sebagainya. Nah, jadi waktu lagi acara, tiba-tiba dibilang di Aceh nak gempa dahsyat katanya. Acara ada Pak JK, Pak. Ya, ada Pak JK, ada Pak Azwar Abu Bakar, itu sebagai pejabat apa? Ya, gubernur. Nah, berarti kita tuh sering dengar cerita itu kan dari Pak Azwar, dari Pak JK tentang bahwa pada hari itu hari Minggu ya? Hari Minggu ya. Orang Aceh di Jakarta itu kumpul semua. Ya, termasuk ibu ya waktu itu ya. Berarti dari Bandung datang ke situ saya ya. Sebagai pengasuh anak-anak ini kan sanggar. Yang tampil. Ya, saya kan mendirikan sanggar, tapi yang bekerja anak-anak. Saya fasilitasi. Ya, ketemu salah satunya ini ya. Salah satunya Ibu. Lagi itu kacau balau, orang udah pada keluar, udah pada nangis, udah teriak-teriak. Gimana ini acara, nggak ada anak-anak udah dipakein baju, udah semua. Waktu itu siapa ya yang nampil di Ranub Jroh, penyanyi Aceh Ranub Jroh. Datang dari Aceh ke sana? Ya, jadi mereka lagi tampil. Tapi karena ini orang-orang udah pada nangis, udah pada kacau balau, terus Pak Azwar yang didengar di sana tuh apa, Bu? Gempa besar, tapi katanya ada air laut naik. Nggak bilang tsunami, air laut naik. Gempa besar sampai 9 skala Richter, hampir 10. Terus udah gitu air laut naik katanya. Bagaimana naiknya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah begitu terus Pak Azwar mau pulang sama istrinya. Bu, ini kayaknya kami nggak mungkin lagi hadir, kami harus pulang nih ke Banda Aceh, Bu. Titip anak-anak, Bu. Ya kan ada anaknya namanya Karin, teman anak-anak ini. Titip, Bu, ya Karin, pokoknya di sini aja. Kami mau pulang katanya. Pulang tuh hari itu Pak Azwar. Ya, naik pesawat Pak JK kan? Pokoknya ini acara kocar kacir, nggak tahu yang saya bilang kasihan anak-anak, walaupun ada lagi penonton tampil aja lah. Saya bilang itu sambil nangis sambil udah nggak tahu tuh bilang. Nah udah selesai. Tampil selesai. Walaupun nggak ada orang. Terus yang ininya juga, yang nyanyinya Ranub Jroh juga udah dipesan jauh-jauh nyanyi juga sambil nangis nyanyinya juga. Aduh, saya kalau ingat tuh merinding sampai sekarang. Sambil nangis siapa namanya Bang Dedi Ranub Jroh itu menyanyikan lagu ini. Lagu-lagu Aceh dia nyanyi. Terus udah selesai kami, terus beberes barang, terus kami pulang ke Bandung. Dalam perjalanan nangis, semua diem, semua nangis. Begitu pulang langsung anak-anak asrama bilang, kita buka posko untuk tsunami. Jadi pulang dari Jakarta, taruh barang, langsung buka posko. Ternyata sudah banyak orang di asrama. Orang datang tuh pengen tahu ada apa di Aceh. Ada apa di Aceh, ada apa di Aceh. Tapi mereka itu juga nggak bisa menjelaskan.
ya kan? Namanya juga mahasiswa. Ada apa di Aceh, ada apa di Aceh. Akhirnya terus kami pulang langsung buka posko. Buka posko itu yang namanya kiriman, Masya Allah, Subhanallah, ya Allah, saya kalau ingat itu ya Allah. Kiriman makanan dari pabrik-pabrik, obat-obatan dari pabrik-pabrik, begitu antusiasnya orang di sana. Ya bisa digambarkan lagi biar susu, ya air mineral dari pabrik dikirim. Pokoknya kami udah nggak kebagian tempat di sana di asrama tuh dikirim. Jadi semua udah barang mari baca gitu, itulah kue-kue kering dikirim dari pabrik-pabrik dikirim. Susu, kue-kue kering. Yang saya ingat Pampers ya, mungkin. Pampers terakhir. Yeah. Ini air mineral yang banyak. Nah, waktu kita mau bawa air mineral itu bagaimana caranya, koordinasi sama siapa? Akhirnya saya dipanggil sama Gubernur Jawa Barat. Waktu itu orang tua udah pada pulang semua. Gubernurnya siapa waktu itu, Bu? Pak Dhani nggak salah ya. Pak Dhani. Dhani Setiawan. Jadi kan waktu itu saya dipanggil oleh Gubernur. Nggak ada orang lagi. Orang tua semua udah pada pulang ke Aceh. Begitu kejadian tsunami pulang semua orang-orang laki. Tinggal ibu-ibu. Yang ibu-ibu yang aktif cuma saya di sana. Karena memang saya ketua ibu asrama. Istilahnya. Ibu asrama ya. Ibu asrama. Jadi cuma saya aja ibu-ibunya. Akhirnya kata Ria, salah satu mahasiswa, Bu, kita dipanggil sama Gubernur Jawa Barat mau tentang tsunami ini. Tapi siapa? Gak ada orang tua, cuman ibu paling satu orang. Ria, terus, aduh siapa ya? Ada orang tua, coba cek di mana ada orang tua, masa cuma ibu aja sendiri. Akhirnya telepon cari tahu ada Pak Sani. Pak Sani itu salah satu guru besar di ITB. Dia ahli gempa. Dosen ahli gempa. Udah. Akhirnya bilang sama Pak Sani kita dipanggil sama Gubernur Jawa Barat begini bagaimana Pak Sani? Ya sudah, saya hadir sama-sama ibu, mahasiswa diwakili oleh Ria. Dah. Akhirnya dipanggil, ditanya apa yang dibutuhkan. Kami siap membantu. Kira-kira apa yang dibutuhkan orang Aceh? Saya bilang air mineral, Pak. Ini air mineral di asrama udah bergunung, tapi kami nggak tahu harus bagaimana membawanya. Ya sudah, kami memfasilitasi Hercules, ya, memfasilitasi Hercules. Pokoknya kami perlu bantuan ini, mau ke darat, laut, udara, pokoknya kami perlu bantuan. Saya bilang dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Jadi asrama Aceh itu ini ke pendopo gubernur, seberang sana asrama Aceh. Di Jalan Riau? Di Jalan Cicendo. Ya. Masih sampai sekarang ya? Masih, seberangan, tetanggaan. Nah, jadi itu terus pertama kita kirim mineral dulu aja Pak. Karena ini airnya perlu, di sana orang mungkin nggak minum udah berapa hari. Mana airnya kan ada yang minum ketelan air laut. Ya. Akhirnya dikirimlah satu Hercules. Tapi nggak bisa banyak juga karena kan air goyang ya. Ya pokoknya sebisanya. Dah, terus mulai malam besoknya kita hari itu buka posko pulang dari Jakarta kan besoknya ya dia. Terus tanggal 28-nya udah ada bantuan ini truk kontainer trailer gitu. Ya gitu, terus ada yang ngasih itu dari Pak Dhani. Kirim lagi air. Satu kontainer itu air mineral, macam-macam mereknya, dari pabrik langsung diantar ke asrama. Udah kirim air satu kontainer. Berikutnya baru kita kirim makanan. Masa roti yang ngasih semua makanan-makanan tuh. Ya Allah, itu pabrik-pabrik baru tahu saya juga. Waktu itu Bu, makanan banyak sekali. Terus super mie juga dari pabrik itu. Langsung dikirim ke asrama Aceh. Pokoknya sampai bergunung, sampai kami ini sampai mentok ke atap. Nah, itu dus-dus. Akhirnya hari ketiganya campur makanan sama air. Air tetap, karena air nggak bisa bawa banyak. Karena mereka resiko goyang kan. Nah, jadi air setengah kontainer makanan. Nah, udah habis air, kami udah habis stok air, baru nantinya terus makanan. Nah, terakhir baru dapat kabar bahwa perlu pampers anak-anak sama softtek ya untuk wanita. Oh, kita harus beli.
beli satu box mobil call box itu, beli satu call box itu, kirim langsung diisi kontainer. Jadi tiap malam kita isi kontainer. Kerjaannya itu ya? Ya, anak-anak mahasiswa itu, seluruh mahasiswa yang ada di Bandung kumpul semua di asrama. Dari mana-mana. Orang tua hanya saya satu. Nah, jadi yang ngurus kontainer anak saya nomor 1, yang ini. Yang ngurus barang masukin kontainer. Ini bagian uang ya, Dek. Bagian uang. Jadi alhamdulillah Pak, kami dapat uang ruangan ini penuh, Pak. Uang itu ya? Iya. Sama receh-receh. Satu ruangan. Saya tidur di sela-sela uang. Di foto nggak itu, Bu? Nggak inget ya. Nggak inget foto ya? Tapi mungkin ada anak asrama. Anak asrama. Jadi yang ngumpul tuh bukan anak mahasiswa Aceh aja ya? Tapi Ada seluruh mana-mana, anak mahasiswa. Masuk kampus-kampus semua. Jadi udah ini datang sore store. Orang ini yang catat dari mana kampusnya, dapat uang berapa. Masuk Indo simpen. Masuk Indo simpen. Jadi kami nanti kalau dibutuhkan di sana kayak misalnya kantong jenazah, kayak pampers, apa aja yang dibutuhkan di Banda Aceh dari posko yang Bapak pegang ini, kami ambil uang itu beli. Dan kami buka dapur umum. Di Aceh ini buka dapur umum ya? Di Bandung. Di Bandung Ya. buka dapur umum, kan anak-anak banyak tuh mahasiswa. Ya karena terkonsentrasi situ ya. Jadi mereka kerja, ada yang sortir barang, terus ada yang dari pabrik obat khusus yang menerimanya dari bagian farmasi. Nih, obat-obat apa saja butuh. Jadi anak-anak farmasi di situ untuk memilah obat-obat itu ya. Obat apa yang dikasih dari pabrik, obat apa dari bio ini. Terus kami kan kebetulan ada orang tua itu dari Bio Farma, orang Aceh direkturnya. Bio Farma itu pabrik obat terbesar. Nah, jadi waktu anak-anak mau pulang tuh disuntik vaksin oleh Bio Farma. Terus truk-truk juga banyak dikasih dari Bio Farma, obat-obatan. Kerjasama dengan Kimia Farma, Sambi, pokoknya obat-obatan semua. Nah, jadi malam keberapa kami kirim khusus obat, 1 kontainer. Obat, infus, betadine, masa gitu-gitulah. Terus kirim, setiap malam pokoknya ada kontainer 2 bawa pergi. Itu yang kontainernya dari mana itu, Bu? Yang nyumbang? Ada yang nyumbang. Oh, nyumbang ya. Ada dari Pak Gubernur Dani, terus ada yang dari ABRI, TNI. TNI ya. Ada kebetulan orang kita di TNI gitu, jadi nyumbang. Ada yang dari kerjanya di pabrik makanan, pabrik ceres, macam gitu-gitulah. Pabrik coklat. Kasih kontainer, mereka mungkin kan pasti punya mobil begitu, orang pabrik, jadi sumbang mobil sama supirnya sama bensinnya sampai ke Aceh. Pokoknya waktu itu subhanallah Pak, rezeki kita tuh berlimpah ruah. Terus baju-baju tuh dari toko Jogja, dari Matahari, dari Ramayana. Itu baju baru semua, bukan? Ya istilah waktu lah ya pakai. Kadang-kadang nggak ada kancing, jadi beli kancing, kami pasang kancing, anak-anak tuh. Terus buka posko tiap hari belanja, ada yang belanja anak laki, pokoknya ibu tinggal mengawasin aja. Terus ada ibu-ibu berapa orang lah sama bapak-bapak datang ke posko. Nah, terus kami dapat tiket pesawat gratis juga. Untuk dari Bandung ke Banda Aceh? Iya, kalau terutama orang yang kena tsunami. Ada yang mahasiswa yang kayak di Lampaseh tuh, rumahnya kan udah hilang, orang tuanya hilang. Nah, ini kami utamakan. Jadi orang-orang anak-anak yang orang tuanya kena tsunami pasti, nah itu kami kasih gratis tiket, itu dari Bio Farma nggak salah. Di itu nggak, Bu? Dicatat nggak anak-anak itu? Ada. Ada Ibu catat ya? Tapi di mana ya? Di asrama. Ada di asrama ya? Nah sekarang angkatan yang mereka ngurus-ngurus tsunami itu, Zahari itu loh udah jadi anggota DPR. DPR sini. Jakarta? Sini. Di sini, DPRA ya? Boleh nanti kita ini ya? Zahri namanya? Nur Zahri. Ada itunya? Kontaknya? Ada kontak? Ada. Oh ya. Jadi Nur Zahri itu dia yang ngurus, dia maksudnya anak asrama, dia waktu itu sebagai ketua asrama. Nah, jadi mereka itu yang mencatat, yang mengurus, yang membelanja, mereka semua. Jadi uang yang kita kumpulkan itu mereka ngambil, kami ngambil uang berapa ini sidusnya, berapa ratus juta, apa berapa puluh juta, ambil untuk apa? Untuk beli ini.
catat. Jadi disimpan di dus gitu aja ya? Iya, ditulis. Jadi banyaknya isi uangnya misalnya berapa puluh juta gitu. Itu dari masyarakat Bandung situ ya? Bandung dan sekitarnya ya? Pokoknya Bandung aja, dari semua, termasuk kantor Bapak, Radio Mara juga ngumpulin. Beras, semua lah macam-macam. Cuma ada baju-baju yang waktu pertama kami kan karena nggak ngerti, jadi nggak diseleksi. Jadi ada baju-baju mungkin yang orang Bandung yang lekbong gitu. Iya. Akhirnya terakhir baru kami seleksi semuanya. Jadi Ibu menggambarkan suasana waktu itu memang antusias masyarakat untuk menolong tsunami itu luar biasa ya Bu ya? Subhanallah. Terus kami ada yang orang-orang pasar ngirim sayur, ngirim tomat, ngirim cabai. Mereka misalnya bisa bantu hanya bisa ngirim cabai, ngirim ke asrama. Posko itu sehari kami kasih makan orang kali ada 300 orang. Karena yang di asrama pun butuh bantuan kan? Iya. Karena orang sini udah hilang kan, nggak ada juga dapat nggak ada dapat sumbangan kiriman dari Aceh kan, karena orang tuanya. Jadi sekaligus aja itu ya Bu ya. Iya. Jadi yang pokoknya yang kita utamakan pulang pakai tiket pesawat itu yang orang tuanya mahasiswa, yang orang tuanya rumahnya udah pasti kena tsunami. Tapi kalau misalnya nggak pasti kena tsunami, kami nggak bisa ditunda gitu. Nah, terus ada satu anak kedokteran, mama bapaknya daerahnya tuh di mana tuh yang di belakang Polda tuh. Hilang, nggak ada lagi orang tuanya. Jadi Lampasih juga begitu hilang, itu pulang mereka kita biayai. Terus ada juga orang tua di sana datang ke kami nangis-nangis minta pulang. Di mana Bapak rumahnya? Saya rumahnya di sini katanya. Terus Bapak tahu Kamabal ke sini kapan? Saya baca di koran. Dan Bapak udah berapa tahun tinggal di Bandung? Udah 25 tahun. Saya bilang kemarin-kemarin kemana Bapak kok nggak tahu Kamabal, kok baru sekarang tahu Kamabal? Saya bilang. Akhirnya kita nggak ngasih yang gitu-gitu. Pokoknya utamakan mahasiswa. Jadi memorinya itu kalau diingat-ingat ya, waktu itu kita senang kumpul semua tapi sedih gitu. Kalau udah kumpul semua tuh udah S2, S3, S1, anak-anak SMA, pokoknya yang bapak mamanya orang Aceh datang dia cari Kamabal. Terus bantu dapur umum kami kalau masak juga, panci kepaksa beli panci yang gede-gede waktu itu. Ya alhamdulillah semuanya barang-barang itu kita kirim semua ke Banda Aceh. Kebetulan Bapak ada di sini, Bapak yang ngurus di sini, termasuk anak-anak asrama yang pulang bersama dengan Bapak di sini di rumah Pak Azwar. Di Bandung kan Bapak ada di sini kan? Bagaimana komunikasinya pertamanya? Memastikan Bapak selamat apa enggak sih gitu kan? Jadi waktu itu 3 hari tentu nggak ada waktu hari Minggu acara itu yang Ibu bayangkan Bapak kan selamat apa enggak keluarga di sana. Nah, gimana itu? Jadi pulangnya itu kita udah sibuk tapi tetap ini dia kan masih mahasiswa waktu itu. Nggak makan 3 hari, duduk samping telepon nangis. Belum ketahuan Bapak? Iya, ayah mana Bu, nggak ada kabar. Nggak bisa nelpon. Ayah mana Bu? Duduk dah ini di sini meja telepon di sini dah duduk. Sama ini mau kena nggak buka-buka. Terus 3 hari 3 malam nggak mau makan. Adik nggak mau kalau ayah belum kabarin mana. Saya tuh udah susah ngeliat dia. Orang udah datang ke rumah semua. Waktu begitu tahu tsunami, saya kan pulang dulu simpan barang. Itu di rumah saya juga udah ramai tetangga. Nanya gimana Jus, ada apa di Aceh? Saya sering nggak bisa jelasin kan, karena saya belum tahu juga. Nah, terus waktu saya mau ke asrama ini nangis terus, ayah belum ada kabar. Hari ketiga ya, hari Rabu ya. Hari kedua bukan 26, 28. Ayah telepon. Dia udah nangis terus sehari ya, nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Pokoknya tunggu ayah, kabar dari ayah. Kakaknya gitu juga diem, tapi nggak seperti ini gitu. Akhirnya nggak ada HP kan? Iya, belum nggak ada HP. Akhirnya ada telepon terkeliling katanya ya. Terus akhirnya pas lagi duduk kring telepon. Ayah angkat, langsung suara, ayah baik-baik semuanya, selamat, ayah selamat sehat, keluarga semua selamat sehat. Udah cuma berapa detik putus lagi. Baru dia tenang, baru dari situ baru dia berangkat ke asrama, bantu asrama karena ayah itu juga dapat telepon umum dapat telepon umum tuh di bandara.
sambil ngambil bantuan, coba-coba nyambung. Hanya bisa ngomong berapa menit itu, berapa detik. Pokoknya udah dengar Terus lagi. suaranya. Terus orang banyak ngantri juga kan? Iya. Yang ngantri untuk ngabarkan. Nama saya Nurmila, tapi biasanya dipanggil Mila. Jadi waktu tahun 2004 itu Bisa cek lagi status namanya. saya masih mahasiswa tingkat 2, masuk 2003 gitu kan, kuliah 2003. Jadi masih tahun kedua. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing waktu itu. Jadi karena masih lagi senang-senangnya main, waktu itu kan kita dapat undangan ke Jakarta untuk nampil nari. Jadi kami ada teman-teman, salah satunya ada anaknya Pak Azwar, Karin, kemudian sepupunya Karin, Aida, ada juga yang anak-anak teman-teman dari Sabang. Nah jadi waktu pas pagi itu kami dapat kabar gempa itu lagi dandan, make up. Dibilang gempa Hotel Kuala Tripa melesak satu lantai katanya. Kami cuma tahu itu aja. Terus teman-teman yang orang tuanya masih di Banda Aceh kan mulai teleponan. Itu Pak udah putus. Zul namanya Pak. Itu komunikasi udah putus. Pak Jul Nah, Fakrizal. waktu kami mau nampil itu sudah kelihatan tuh kasak kusuk di Ini juga penonton orang ya, Aceh. di tamu para Yang tamu tengah itu. nih, Pak. Kepala. Seingat saya waktu itu Bukan waktu kita kepala naik lah BMKG. Pak Yusuf Kala dan Pak Azwar, posisi Pak Azwar itu sudah di kursi bagian belakang, jajaran paling belakang. Pak Yusuf Kala mau ke arah situ juga, tapi banyak yang ngeberhentiin. Ibu-ibu semua penonton, orang-orang tua tuh udah pada histeris. Kami udah nggak ada yang nonton lagi tuh. Nah, kami udah nggak enak tuh, nyanyi udah nggak. Waktu itu kami nari-narinya Liko Pulo. Siapa namanya ya? 2 baris, laki perempuan 10, laki-laki 10. Terus begitu kami turun barulah kami dengar katanya air sampai naik. Saya teringat waktu itu teman saya dari Sabang 2 orang sempat mikir kalau Banda Aceh tenggelam sama air gimana Sabang katanya waktu itu. Jadi kami sempat waktu itu sebetulnya habis nari mau main ke Dufan. Kan lagi seru-serunya kan kuliah ya. Lagi seru-serunya main gitu. Tapi karena kejadian kami langsung pulang ya Bu ya waktu itu. Saya teringat sampai malam di rumah itu langsung buka TV. Ibu sempat bilang kayaknya ayah nggak apa-apa karena pendopo air nggak tinggi, nggak masuk ke pendopo. Pendopo, jadi Pak Azwar udah ada di TV di pendopo, mayat-mayat udah ada di depan pendopo. Nah terus waktu saya lihat di depan pendopo, terus saya bilang kayaknya Sukadame nggak masuk air, kalaupun ada nggak tinggi karena pendopo selamat. Kalau pendopo nggak selamat berarti Sukadame juga nggak selamat. Nah tapi kan nggak ada kabar, tapi perkiraan saya seperti itu. Nah padahal Bapak pada hari-hari tsunami itu mau ke pasar Aceh, mau belanja pernak-pernik Aceh, saya yang suruh. Saya udah catetin semua, beli ini ya beli ini. Terus lagi sarapan gempa. Jadi mungkin seandainya kalau sempat ayah pergi, kita nggak tahu di pasar Aceh karena kan hancur. Pergi ya habis lah. Jadi yang paling dari tanggal 26 itu sampai tanggal 28 itu memang hari paling gelap untuk saya, karena tanggal 28 Desember itu saya ulang tahun. Jadi Sempat waktu itu bilang sama ayah jangan pergi dulu lah, tunggu ada ulang tahun, bilang kayak gitu kan. Terus jadi waktu tanggal 27 itu ibu sama kakak udah mulai ke asrama. Saya nggak siap. Kalau belum ada kabar dari ayah, nggak mau keluar rumah gitu kan. Pagi ya Bu ya, ayah telepon. Waktu itu ada masih tidur ya. Masih tidur ayam gitu. Ya akhirnya ibu, Dek, ayah udah telepon. Baru akhirnya ke asrama. Di asrama sudah ramai. Saya teringat waktu itu tanggal 28 Desember hari ulang tahun. Tapi ngelihat teman-teman yang dapat kabar ayah orang tuanya udah hilang, nggak ada. Di depan mata saya udah nggak ada bekas. Kak Ayu namanya, kedokteran, punya adik di ITB kuliah. Di situ dia dapat kabar ayah, orang tuanya meninggal apa hilang gitu, meninggal kalau nggak salah. Rumahnya udah nggak ada, orang tuanya hilang nggak ada. Di situ saya lihat dia histeris ya. Jadi apa ya? Kita tadi pagi baru bersyukur dapat kabar orang tua ayah nggak apa-apa, tapi di tempat yang lain ada yang sedih ya. Orang lain meninggal gitu. Jadi mulai dari situ kedokteran selesai dibantu. Jadi mulai dari situ saya waktu itu korlap kita namanya Syahrial, sekarang di Bandung ya Bu ya. Dulu mahasiswa Unisba senior sama Nur Zahri ini di ITB, sekarang sudah sempat jadi anggota DPR Aceh ya. Itu
Itu senior kami, mereka yang membimbing kami, yang junior-junior ini. Waktu itu saya dipercayakan sebagai yang menghitung uang sumbangan. Jadi uang sumbangan itu dari semua kampus, karena kebetulan di kampus saya STBA itu cuma saya yang orang Aceh. Jadi abang-abang kelas ini, abang-abang letting ini nyari anak-anak Mapala gitu kan. Yang mana sih orang Aceh di kampus kita gitu kan. Begitu kenal saya, ayo kita ketemu di posko. Nah, kemudian teman-teman abang-abang ini ketemu dengan teman-teman asrama lainnya. Jadi setiap mereka kumpul uang, setor ke posko. Jadi waktu itu tugas saya memang apa yang terjadi di luar kurang paham juga, karena kami waktu itu bertiga ditugasin ngitung uang, itu memang dipingit. Tidak boleh sering keluar. Karena uang tuh memang satu ruangan itu uang semua. Jadi kami menghitung berdasarkan nominal, tangan kami sampai hitam, makan nggak bisa pakai tangan, harus pakai sendok karena bau uang itu nggak hilang. Kalau begitu makan, aduh rasa uang gitu. Jadi kami harus makan pakai sendok. Jadi kami melihat uang segitu banyak pada hari itu. Paling kami waktu itu melapor itu kami bertiga, satu lagi Jadi dari. total sumbangan itu uang itu berapa waktu itu ya? Berapa miliar ya? Nggak tahu. Tapi kami lapornya itu waktu itu kayaknya nilainya masih puluhan juta, belasan juta. Enggak ada, udah. Enggak, kalau per hari. Jadi per hari. Jadi ya. kami itu melapor ke Korlap, ke Bank Syahrial itu sehari 3 kali. Jam 12 sore sampai jam 11 malam. Nah, Itu datang dari masyarakat, pokok semua komponen. Ada yang datang masyarakat. langsung ke asrama, misalnya orang siapa-siapa nyerahin 1.500.000, 300. Jadi waktu itu ada uang datang misalnya dari kampus mana atau dari komunitas mana. Mereka masuk lapor dulu ke yang di depan kan, Bu, meja di depan. Kan mereka sudah menghitung, dicatat oleh petugas yang di depan. Nanti yang petugas yang di depan ketok kamar kami buka, kasih uang ini sekian. Nah, nanti baru kami hitung. Nah, jam 12 sebelum maghrib sama jam 11 malam kami lapor ke ini. Sekali lapor itu memang waktu itu kalau nggak salah masih belasan juta. Jadi yang nerima setiap hari. Setiap kami lapor tuh ada belasan juta waktu itu. Cuma kekumpul keseluruhannya besar. Itu catatan terakhir bukan sama kami gitu. Tapi juta-juta waktu itu jangan dilihat juta sekarang. Iya, itu besar. Pesawat aja 900.000 Garuda pada waktu itu. Sekarang kan 3 juta. 2.800.000. Ya. Masih itu ya. Jadi angkanya itu tinggi sekali waktu. Tapi pada intinya menurut kesimpulan Kakak solidaritas masyarakat luar biasa ya terhadap itu ya. Ini juga relawan yang mau berangkat ke Aceh kumpulnya di asrama dulu. Nanya-nanya apa yang ada dulu. Mereka datang ke sini koordinasi sama kita, terus busnya mereka udah charter sendiri. Kita kasih tahu, nah terus kasih makan dulu orang-orang relawan yang mau berangkat dari Bandung siapa aja. Jadi selalu kita kasih makan orang itu. Jadi berangkat bismillahnya itu naik busnya itu di depan asrama. Seingat saya naik bus ke Aceh itu. Ya. Ada 3 kloter waktu itu pas ingat saya. Ada 3 kloter kita ini kan relawan. 1 kloter itu entah 2 bus kalau nggak salah ya. Ada 2 Jadi itu macam-macam isinya. Ada juga yang dulu masih ingat dari FPI mahasiswa, termasuk teman-teman kami juga. Itu ada beberapa yang jadi relawan. Tugasnya memang waktu itu untuk HMI nyisir jenazah ya, mayat. Mereka khusus untuk ngambil jenazah. Jadi waktu mereka pulang tuh kita menyediakan kantong jenazah, kita beli. Nah, itu dari uang itu perlunya berapa. Jadi 1 bus tuh bawa berapa sekian kantong jenazah. 1 bus sekian kantong jenazah. Itu kita yang beli semua. Mereka datang ke sana relawan, biasanya berangkatnya malam. Jadi habis maghrib sholat berjamaah, terus makan, mereka terus baru berangkat. Jadi Pak, mungkin kalau bisa saya gambarkan, memang kita ini di Bandung nggak semua saling kenal tadinya. Tapi begitu kejadian itu, semua orang Aceh kita berkumpul. Dan alhamdulillah teman-teman seperjuangan ini, alhamdulillah banyak juga yang sukses. Termasuk Bang Nur Zahri, terus kemudian kalau mungkin Bapak tahu Jroh yang desain. Nah, itu juga alumni kami, udah gitu mertuanya Ade Kak Nah ya. Menantunya Ade Kak Nah. Yang Bang Ridho itu juga alumni, kemudian sekarang sudah jadi dekan juga
di Malikul Saleh itu juga salah Syekh satu Daud. Syekh Daud kami panggilnya. Saya Umar. Syekh Umar, Itu salah satu teman semuanya udah pada seperjuangan kami. sukses-sukses, Pak. Salah satu lagi ada namanya Rasidin, Bang Rasidin, sekarang sudah jadi dosen di ISDI. Itu juga alumni. Dulu itulah kami berjuang. Kakak saya sekarang di Pengadilan Tinggi di Sigli, kemudian suami saya di PU Pidijaya. Jadi ini ketemunya sama suaminya tuh di waktu tsunami. Di asrama. Ya, Di jadi asrama. waktu itu si suaminya ini kan kos. Karena tahu tsunami kan kumpul semua yang kos-kos tinggal di asrama, bersatu padu di asrama. Sampai tidur di emperan di halaman tuh gelar karton, Bu. Orang Aceh semua itu ya? Anak mahasiswa semua. Jadi itu ketemunya jodohnya di situ, maksudnya kenalannya berkelanjutan.